Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Kembali bertemu dengan saya, Jalaluddin Baderan, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 04 Duyada'a, Kecamatan Duyada'a, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Pada video kali ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan beberapa narasumber terkait pemenuhan tugas dalam pembelajaran pendidikan guru penggerak pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, di samping saya sudah hadir seorang narasumber juga sekaligus sebagai seorang kepala sekolah di mana tempat sekolah saya mengajar di SDN 04 Duyada'a yang saya sebut nama beliau Ibu Sumarni Nusi Ahudulu SPDI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Insya Allah kesehatan selalu menyertai Ibu sekeluarga. Amin. Oke. Baik Bu, di sini saya kemarin kan sudah meminta waktu Ibu untuk melakukan kegiatan wawancara terkait materi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, apakah Ibu bersedia untuk melakukan wawancara ini? Insya Allah siap. Oke, baik. Untuk mengawali wawancara kita hari ini, Bu, mungkin Ibu bisa menceritakan pengalaman-pengalaman Ibu selama Ibu memimpin di satuan pendidikan ketika Ibu itu dihadapkan pada situasi yang dimana Ibu harus memilih di antara dua pilihan yang mana sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, dalam saya memimpin di sekolah ini itu ada banyak, misalnya ada beberapa kasus yang saya hadapi, misalnya kasus keuangan, ada siswa, ada guru, itu yang saya alami. Oke, baik. Nah, dari sejumlah kasus yang Ibu hadapi ya, yang sudah Ibu pernah hadapi, ini mungkin di sini saya melihat sejauh ini memang Ibu memang kerap kali menghadapi situasi seperti dilema etika maupun bujukan moral. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, selama ini cara saya untuk mengidentifikasi situasi yang memperhadapkan kepada dua pilihan secara sederhana, saya akan melihat pada pilihan-pilihan yang ada, apakah antara benar lawan benar atau pilihan benar lawan salah. Jika seandainya situasi itu pilihan benar lawan benar, maka sudah dipastikan itu adalah dilema etika. Okay. Nah, sebaliknya jika pilihan yang diberikan benar lawan salah, maka itu adalah bujukan moral. Oke, baik. Berarti Ibu mengartikan bahwa pilihan benar lawan benar itu adalah dilema etika, sedangkan pilihan benar melawan pilihan salah itu adalah bujukan moral. Ya. Oke. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang sama-sama benar atau itu sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, misalnya kasus yang salah satunya adalah guru. Salah satu orang guru, dia sementara melaksanakan tugas di dalam kelas yaitu mengajar. Kemudian HP-nya berbunyi, bahwa anaknya ini sudah kehabisan uang belanja. Maka dia
sudah di antara dua pilihan, dia akan ke bank mentransfer anaknya, atau dia akan melaksanakan tugasnya dalam kelas. Oke. Gitu. Oke, ya. Nah, berdasarkan kasus yang ibu ceritakan tadi itu, nah langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa ibu lakukan? Langkah-langkah yang identifikasi itu terkait fakta-fakta yang ada. Oke. Dalam situasi orang-orang yang terlibat dalam situasi. Oke. Berikut akan berkolaborasi, akan disampaikan pada rapat. Oke. Setelah itu mengkonfirmasi yaitu situasi pada orang-orang yang terkait dalam situasi tersebut, sampai dia menghasilkan sebuah keputusan. Bahkan keputusan setelah adanya sebuah keputusan bahwa adanya saya harus merasa perlu merefleksikan diri terkait keputusan yang saya sudah ambil. Oke. Jadi ada beberapa langkah yang ibu ambil ya. Yang pertama tadi itu tentang mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Kemudian setelah didapatkan fakta-fakta itu, kemudian ibu berkolaborasi. Iya. Kemudian ibu itu sampaikan di rapat ya. Iya. Kemudian setelah disampaikan di rapat, mungkin dikolaborasikan dengan teman-teman, mungkin dicarikan solusinya bagaimana ya. Iya. Oke. Kemudian yang berikut direfleksikan apakah keputusan yang akan diberikan itu yang diambil itu sudah benar atau tepat ya Bu ya. Iya. Oke. Kemudian yang berikut hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Hal yang paling efektif itu adalah kolaborasi dengan keputusan bersama. Itu yang saya ambil. Oke, berarti kolaborasi Bu ya? Ya, kolaborasi. Iya. Oke, kemudian berikut Bu, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan itu adalah pengambilan keputusan yang mengharuskan mengambil keputusan yang urgen, yaitu pada saat itu harus segera diputuskan. Ya. Oke. Baik. Kemudian apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal ya tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat yang macam Ibu katakan tadi, atau memiliki sebuah jadwal ya untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau dilema etika itu tidak perlu tata kelola. Oh ya. Karena dia mendesak, misalnya anak kecelakaan. Oke. Kalau yang memerlukan jadwal atau tata kelola itu contohnya seperti supervisi, karena dia supervisi itu memerlukan waktu yang lama. Berarti di sini bisa dikatakan ibu mempunyai keduanya ya. Jadi ada untuk tata kelolanya ya ini dengan kondisionalnya itu ya Bu ya. Jadi misalnya kayak semacam Ibu katakan tadi, kalau misalnya ada yang kecelakaan, nah itu kan tidak perlu dijadwalkan. Tidak perlu dijadwalkan karena langsung ini ya. Mendesak kemudian, itu dia Pak. Oke. Kemudian untuk supervisi Ibu itu membuatkan jadwalnya ya. Oke, baik. Yang berikut Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Yaitu faktor kolaborasi itu yaitu pengambilan keputusan bersama, itu yang saya ambil. Oke. Nanti Ibu lebih menekankan pada kolaborasi Bu ya. Oke. Baik, yang berikut Bu, ini pertanyaan terakhir ya Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, mungkin pembelajaran apa yang Ibu dapat yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini?
kalau pengalaman yang dapat saya petik adalah saya akan merefleksikan diri dalam pengambilan keputusan agar supaya masalah yang timbul dalam pengambilan keputusan sudah teratasi dengan benar. Oke, berarti di sini pengalaman atau pembelajaran yang Ibu ambil adalah bahwa Ibu akan merefleksikan ya setiap keputusan yang Ibu sudah ambil, ketika itu nanti akan terjadi lagi, Ibu sudah tahu mana keputusan yang akan saya terapkan atau yang akan Ibu putuskan ya. Oke, baik Bu, terima kasih atas waktu wawancaranya. Saya di sini berharap insya Allah Ibu dalam keadaan sehat terus, menjadi seorang pemimpin yang baik, yang amanah, dan insya Allah bisa saya tiru ya. Oke, baik, demikianlah hasil wawancara saya dengan Ibu Sumarni Nusi Ahudul SPDI, Kepala Sekolah di SDN 04 Tiada. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Guru Ibu hebat seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Jalaluddin Baderan, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 04 Duyada A, Kecamatan Duyada, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Pada video kali ini, saya akan melangsungkan atau melaksanakan kegiatan wawancara dengan beberapa narasumber terkait pemenuhan tugas dalam pembelajaran pendidikan guru penggerak pada modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, di samping saya sudah hadir seorang narasumber sekaligus kepala sekolah di SDN 09 Duyada. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, sehat dan semangat. Alhamdulillah. Insya Allah kesehatan selalu menyertai Ibu sekeluarga. Ya baik Bu, kali ini saya datang. Jadi kemarin kan sudah datang. Saya hanya ingin mengonfirmasi kembali kepada Ibu terkait tujuan saya datang ke sini. Ini untuk melakukan wawancara. Jadi apakah Ibu bersedia untuk saya wawancara? Oke. Jadi baik Bu, pada wawancara kali ini hanya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama mungkin Ibu bisa menceritakan pengalaman Ibu ya selama memimpin di satuan pendidikan yang ketika Ibu itu dihadapkan pada situasi di mana Ibu harus memilih di antara dua pilihan yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Kebetulan saya Ya. Oh, sekolah keempat, Mbak. Namanya pemimpin. Dan dalam satu sekolah itu tetap ada masalah-masalah yang dijumpai. Seperti misalnya kasus seorang guru yang mungkin dalam pendidikan berangkat di Indonesia ada gizi kurang. Iya. Saya sebagai kepala sekolah harus mengambil keputusan yang tepat. Oke. Dan banyak lagi yang lainnya, dan alhamdulillah bisa diberikan keputusan yang tidak merugikan antara kedua. Oke. Jadi banyak kasus-kasus yang sudah Ibu alami ya selama ini ya. Oke. Baik Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ini merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Mungkin ada kasus yang ringan yang pada saat itu langsung kita bisa selesaikan dengan baik. Okay. Kemudian ada kasus yang berat yang mungkin
memerlukan waktu yang khusus atau waktu panjang untuk mengambil keputusan. Oke, baik. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Jadi terutama untuk kasus-kasus di mana itu ada dua kepentingan yang sama-sama itu benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban. Yang pertama, kita langsung ke guru ataupun yang ada di sekolah ini, keluarga sekolah mungkin yang mengalami masalah atau kasus. Iya. Kita langsung ketemu dulu dengan yang bersangkutan. Saya komunikasi dulu dengan yang bersangkutan. Oke, berarti komunikasi dengan yang mendapatkan masalah itu, Bu ya? Kita dengan langsung dari yang bersangkutan. Oke, baik. Kemudian Bu, yang berikut langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu Ibu lakukan selama ini ketika mendapatkan berhadapan dengan kasus-kasus ini? Kita harus menganalisa juga kasus atau masalah ini, kemudian kita lihat juga kasusnya ini apakah ada hubungannya dengan hukum atau tidak, dan ini ada hubungannya dengan kemanusiaan. Jadi kita harus lihat juga kemudian kita juga harus lihat pada narasumber. Baik. Yang berikut tuh hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Setelah kita melakukan komunikasi dengan yang mengalami masalah atau kasus, ya kan tidak langsung saat itu juga keputusan bisa kita ambil. Jadi kita juga harus bisa menghubungi narasumber atau orang yang berkompeten, yang mungkin pengalamannya lebih dari saya, mungkin orang-orang yang sudah lebih senior di situ, atau atasan kita, yang bisa membantu untuk pengambilan keputusan. Baik. Yang berikut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Tantangan yang saya hadapi ketika mengalami ada seorang yang mengalami masalah itu, tantangannya itu dari orang yang lebih senior dari kita. Iya. Ketika kita pas ditugaskan ke sekolah yang notabene mereka semua ini orang-orang yang sudah punya pengalaman, sudah senior, sudah lebih lama di sekolah itu, jadi agak risih juga untuk saya mengambil keputusan, tetapi saya bertekad saya harus masuk ke jiwa mereka. Ya, jadi harus menjadikan mereka sebagai partner saya. Dan juga saya juga tidak harus merasa takut ketika kita punya komunikasi yang baik dengan mereka. Apa salahnya kalau kita membangun atau menjalin hubungan dengan yang sudah senior. Jadi tantangan luar biasa untuk bisa menjalin hubungan yang baik dengan para senior ini. Baik, Bu. Berikut, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Ya. Apakah yang jangka panjang atau yang langsung saat itu? Jadi kalau yang kasusnya agak berat, jadi kita buat jadwal. Dan tentunya tetap menghadirkan juga mereka-mereka yang bisa membantu kita. Berarti kalau untuk yang ini dibuatkan jadwal ya, Bu ya? Tapi kalau ketika yang kasusnya bisa langsung diselesaikan, berarti bisa langsung diselesaikan saat itu juga. Kemudian, Bu, yang terakhir ya, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah
mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Oke. Ini ada guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya yang bisa kita jadikan narasumber atau tempat kita berbagi cerita, atau mereka yang sudah punya pengalaman, rekan-rekan kerja, kepala-kepala sekolah lainnya yang ada di lingkungan kita. Saya rasa itu akan membantu kita untuk menyelesaikan pengambilan keputusan. Oke, berarti Ibu lebih menekankan pada proses kolaborasi, Bu ya. Oke. Nah, Ibu, yang terakhir, Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa nih yang Ibu dapat atau Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan berbasis dilema etika ini? Ketika kita mengambil keputusan, ini dalam hati kita ingin bahwa keputusan itu memang sudah benar atau memang sudah tepat. Tapi ketika memang keputusan ini kurang tepat, mungkin ini akan jadi pengalaman, jadi refleksi bagi kita. Nantinya ketika kita mengalami lagi kasus seperti ini atau masalah seperti ini, kita sudah tahu langkah-langkah lain yang belajar dari keputusan yang telah diambil kasus yang lalu. Oke, berarti pembelajaran yang Ibu ambil dari memutuskan sebuah kasus itu adalah merefleksi kembali, Bu ya. Jadi supaya tahu hal apa atau keputusan apa yang akan kita ambil ketika kasus ini terjadi lagi. Oke. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatan, atas waktu Ibu. Ini sudah mau diwawancara, Bu. Jadi kembali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Saya menitipkan satu pesan untuk Pak Jalal. Iya, Bu. Ya. Insya Allah setelah lulus nanti jadi guru penggerak. Amin. Bukan karena namanya guru penggerak ini. Siap. Tetapi ilmu yang diserap ini insya Allah bisa menggerakkan. Siap, Bu. Siap. Ya, jangan terlalu monoton karena kita ini kan sudah punya banyak sumber ilmu. Siap. Jadi kita harus banyak belajar dan belajar lagi karena semakin hari semakin banyak yang harus kita ketahui dan harus kita pelajari, dan ini yang akan jadi bekal kita untuk mendidik anak-anak. Siap, Bu, siap. Ya, terima kasih, Bu, atas nasihat dan supportnya yang sangat luar biasa. Jadi insya Allah apa yang menjadi nasihat Ibu ini bisa saya. Amin, amin. Terima kasih, Bu. Baik, demikianlah wawancara saya dengan Ibu Yurni Abdullah, MPD, selaku Kepala Sekolah di SDN 09 Diana. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.